Serser ah, serba-serbi ahensi. Halo Riz, Halo, ketemu Apa lagi, kabar? Pak. Baik. Halo, good people. Kita ketemu lagi di Serser A, serba-serbi ahensi. Sebuah obrolan yang bakal mengupas tentang seluk-beluk di dunia perahensian. Aduh, gimana, Bah, kabarnya? Baik. Halo good people, welcome back lagi. Semoga yang kemarin-kemarin ini cukup menarik dan kita akan berusaha untuk bikin lebih menarik lagi karena hasil obrolan kami ya. Iya. Obrolan kita hari ini tuh lain. Yang kemarin kita udah ngomongin agency, kita udah ngomongin orang gitu. Iya, Dan benar. sekarang kita sebenarnya kita ngomongin diri kita Oh, sendiri. diri kita sendiri, benar. Diri kita sendiri gitu. Ya. Kalau ngomong-ngomong diri sendiri tuh gini, Bah, lu pernah pengalaman ya pas waktu mungkin awal-awal ya, Iya. awal masuk agensi tuh ada seorang kreatif director ngewanti-wanti gitu. Dia bilang gini, lu tuh di sini bukan cuma jadi seniman gitu. Tapi benar saya setuju, Riz. Bukan apa-apa, kita tuh we are in the industry of communication. Iya. Ya, communication itu penting buat saya sih ya. Cuman gini, Pak, maksudku mungkin kita ya sebagai orang agensi gitu Iya. yang orang kreatif itu ngerasa diri itu kadang-kadang mungkin gue pribadi ya, ngerasa bahwa orang yang paling kreatif sedunia gitu loh. Bahkan makanya itu kreatif direkturku itu pas waktu ngewanti-wanti, lu tuh di sini ya bukan buat jadi seniman. Jadi mungkin kayak gini, Riz ya. Kalau saya sih nganggapnya tuh bahwa asal mau masuk memang harus ada bakat, pasti ada passion, udah pasti ya. Kalau kreatif otomatis orang mikirin seni otomatis. Tapi don't forget guys ya, bahwa kita itu bukan pure art. Ya dong, kita adalah commercial art. Tetap yang mesti menjual. Asal menjual kan berarti ada brief, ada segala macam. Beda sama pure art. Asal saya mau jadi pelukis, saya gambar bukan sembarangan. Semaunya, sekeluarnya saya lah, moodnya saya lah, ekspresi saya. Orang ngeliat, gua nggak suka, fine. Kamu nggak suka, nggak usah beli. Tapi ada yang suka beli, ya beli gitu. Tapi kalau kita akhirnya sih, memang kita mesti jualan. Jadi komersial, tetap berkomersialnya itu ya komersial ya dalam arti kata kita ngomongin komersial itu berarti kan ada transaksi dong. Yang bisa memenuhi keinginan seseorang atau klien atau sesuai dengan brief atau objektif. Itu menurut saya sih bedanya di situ. Karena kamu lihat, kamu masuk background kamu apa? Psikologi kan? Nah urusannya apa? Apanya? Urusan apa? Periklanannya gitu loh. Ya, kalau aku sih dulu kan masuknya dari psikologi karena emang ada keterikatannya dengan consumer behavior. Ya, oke. Nah, mungkin ngomong-ngomong nyinggung masalah background nih. Iya. Apa mungkin ya kalau zaman dulu terutama ya, zaman dulu orang-orang yang masuk dunia periklanan itu, misalkan copywriter itu kebanyakan dari sastra ya, Bah. Ya, oke. Mungkin kalau art director itu kebanyakan orang-orang lulusan seni rupa. Yes. Nah, mungkin dari situ mungkin bisa jadi faktor yang bikin orang bias gak sih? Tapi benar juga, your point is very valid ya. Kita ngomongin seni rupa ya. Kalau nggak salah zaman saya dulu tuh, asal kita masuk seni rupa pasti kan tingkat 1, tingkat 2 atau semester berapa sekarang sistemnya tuh mungkin generalis kan, semua diajarin kan kurang lebih. Tapi nanti kan ada jurusannya lagi kan. Ada yang pure art, mungkin painting atau ada juga yang crafting. Tapi itu semua kan seni rupa kan. Jadi udah dipilah-pilih, ya kan. Nah jadi kita tuh tetap bukan pure art kalau buat saya, tetap commercial art. Karena saya ingat begonya saya dulu waktu saya di SMA kan gurunya kan ada kayak survei lah, kamu cocok masuk apa? Terus saya otomatis saya sih dibilangin kamu masuk seni rupa deh, soalnya angka yang lain pas-pasan deh, seru deh gitu loh ya. Tapi cara mikirnya tuh lain. Dia udah bilangin kamu masuk seni rupa. Udah dong, begitu lulus saya masuk dong seni rupa, daftar. Gagal saya. Ternyata ya habis bego juga sih saya. Kan dulu salah satunya Riz adalah komunikasi juga, saya baru tahu juga nih. Salah satunya tuh adalah ada 3 job. Satu adalah gambar sesisir pisang. Dalam benak saya, the minute saya tulis sesisir pisang, saya gambarnya apa? Pisang 1 sama sisir 1, ya. Oke, saya udah puas dong. Nah, terus ada satu yang kedua.
suruh bikin gambar lampu tempel. Hmm. Lampu tempel. Oh, lampu tempel. Oke. Saya bikin lampu tempel. Ya. Jadi modern. Ditaruh di sini, ditarik, bisa ada kayak gigi-gigi bisa ditarik ya, pokoknya segala macam. Lampu tempel lah saya bikinnya. Cat begitu kan. Lampu bar. Terus setelah itu saya lihat yang lain-lain. Kok lampu tempelnya kayak gitu? Ternyata lampu tempel itu buat saya adalah, saya sekolah di Bandung kan. Jadi saya tahu itu cempor. Ternyata yang mereka maksud lampu tempel adalah cempor. Ya ampun, ya udah dari dua itu aja saya udah nggak bener gitu ya. Terus memang ya udahlah, saya pikir nggak apa-apa. Nah itu akhirnya saya pindah ke jadi masuk ke publisistik. Ke jurnalisan gitu, ya. Jurnalis. Tapi nggak ada pikiran untuk masuk di industri periklanan. Sama sekali enggak. Soalnya zaman saya aja tahun 76 itu aja menurut saya sih boro-boro ada lesson atau wadah yang untuk periklanan tuh kayaknya sih nggak ada banget ya. Karena saya ingat benar art director saya itu jago. Dia apa itu? Kalau kamu psikolog kan? Iya. Dia masuk ke writer. Ini art director saya nih. Dia jago gambar, jago layout, jago apa. Dia tuh lawyer. Oh, Lawyer, yes. Jadi dia memang sekolah, orang tuanya kayak sih bilang, pokoknya kamu sekolah harus dapat degree. Dulu kan nggak ada degree, periklanan nggak ada dong. Iya. Ya, jadi kayaknya dia ambil lawyer. Dia pintar emang. Dalam beberapa, let's say lawyer 6 tahun, dia bisa 5 tahun. Begitu udah selesai, nih maaf Pak, saya udah jadi lawyer nih, dan this is my degree itu. Baru-baru udah jadi lawyer. Langsung aja dia terjun ke advertising sebagai art director aja. Iya. Tapi memang passionnya dia di situ. Iya. Ya menurut saya sih di situ juga, dan kayak kamu bilang juga bakatnya memang di situ juga. Iya. Gitu loh. As long as he likes what he's doing, fine, dia bisa jalan aja sih. Dan itu satu, dia art director tapi dari lawyer. Mungkin kamu ada teman lagi yang kamu bilang ini yang aneh-aneh bidangnya, tapi Ya kalau makanya gini Bah, karena dulu kan nggak ada sekolah yang khusus ya, advertising mungkin ada, udah ada 3 zaman aku pas waktu lulus, tapi pas ketika masuk di dunia iklan, ternyata copywriter tuh ada yang jurusan teknik nuklir. Teknik nuklir? Ya, terus ya kalau sastra Inggris pasti lah ya, udah, atau sastra Indonesia itu udah pasti, tapi banyak jurusan-jurusan yang emang nggak nyambung sebenarnya dengan kerjaan dia di dunia iklan. Tapi ya kalau kreatif directorku pas waktu itu bilang gitu bahwa kalau emang di advertising itu yang dicari itu justru mungkin kalau udah ada bakatnya di kreatif itu bisa tuh gitu. Karena ada juga orang yang lulusan advertising tapi kalau misalkan nggak ada bakatnya di dunia kreativitas, terutama di kreativitas periklanan, ya juga banyak yang nggak jadi juga gitu. Iya. Karena kalau menurut dia ya karena dulu emang belum ada sekolahnya ya, jadi murni dilihat dari bakatnya gitu. Iya, bakat benar bakat. Lu kayaknya berbakat nih jadi copywriter gitu. Jadi lu kayaknya berbakat nih jadi art director seperti itu. Jadi walaupun jurusannya macam-macam ataupun sangat bertolak belakang atau nggak nyambung, tapi ketika dia kerja ternyata dia bisa beradaptasi dan akhirnya bisa melaksanakan kerjanya sebagai copywriter atau art director gitu. Iya. Jadi benar ada bakat. Soalnya saya juga ingat, ini beneran saya ingat banget tuh ya. Dulu waktu zaman itu kan radio komersial kan banyak banget kan. Iya. Nah, kita suruh bikin radio komersial kan 60 detik lah, asal dulu sih banyak. Ya udah saya ngarang dong bikin, segala macam. Nah, terus akhirnya karena si creative director saya itu orang bule, dia baru ngasih tahu bahwa ada teorinya, ada pakemnya. Kalau bahasa Inggris 1 detik maksimal 2 kata. Maksimal. Ya, jadi itu nanti juga nggak akan ada plus ada jeda-jeda ya untuk breathe. Ya. Jadi nggak seperti wall to wall carpet gitu. Oke, saya patokan itu kan. Oke, saya bikin dong pakai bahasa Indonesia. 1, 2 nggak bisa, Riz. Ternyata formulanya lain. Kalau di situ 1 detik 2 kata, di Indonesiain enaknya tuh 2 detik 3 kata.
2 detik 3 kata. Beda tuh. Nah, saya patokan dari situ. Saya bilang, hey John, it doesn't work in Indonesia gitu loh ya. In Indonesia begini karena bahasa Inggris is shorter, apa segala macam ya, segala macam. Fine, do whatever you do. Tapi as long as it works saja gitu loh. Oke, jadi patokan saya dari situ 2 detik 3 kata minimal, maksimal lah gitu ya. Nah setelah itu ya kita juga mesti mikirin dong ada jeda, ya buat apa. Tapi kan pada dasarnya waktu saya masuk untuk bikin radio commercial kayak kamu bilangin, bisa dong. Ya bisa kan. Tapi ternyata buat radio commercial di dalam dunia iklan itu hanya 60 detik dan formulanya mesti ketahuan. Gitu. Jadi akhirnya ya saya tahu dari itu aja berdasarkan pengalaman aja. Iya, berarti sama nih gitu. Jadi memang akhirnya ya itu kita belajar dari pengalaman. Kita memang belajar dari ya kreatif director kita gitu atau senior kreatif copywriter yang kerja sama kita gitu. Itu diarahin baru kayak gini, itu kayak gini gitu. Dan saya punya CD itu yang bule itu dia juga copy base. Tapi copy base tapi ya kayak kamu bilangin nggak bisa sekedar copy doang. Asal udah dari CD dia mesti campurin artnya sama copy-nya, konsepsialnya mesti masuk gitu aja prosesnya. Oke, so this is how you think gitu loh. Iya pokoknya lucu juga sih. I learn a lot from him gitu loh. Kelebihannya atau manfaatnya sih bagi aku gitu. Kita orang dari jurusan manapun bisa nyemplung di dunia advertising. Yang penting dia bisa nunjukin bakatnya di kerjaan gitu. Karena banyak banget sih, gak cuman copywriter atau art director ya, mungkin ada juga misalkan visualizer nih. Yang dulunya OB gitu kan, lulusan SMA. Tapi dia bisa nunjukin nih gue bisa nih. Gak cuman gambar doang, tapi akhirnya dia mengerti gimana storyboard gitu. Jadi dengan tidak adanya jurusan-jurusan yang menjurus untuk dipersiapkan ke menjadi seorang kreatif di iklan, itu membuat orang-orang yang nggak ada hubungannya dengan itu bisa nyemplung ke dunia periklanan. Gitu. Tapi benar saya ngalamin sendiri itu ada 2 atau 3 OB loh ya, office boy. Cuman dia rajin, dia senang gambar. Terus kita ngeliat dong, ini kamu mau cobainnya, ya otomatis dia akan mau dong. Ya jadi visualizer apa, ya, kayak kamu bilangin, akhirnya meningkat lagi. Jadi sekarang udah jadi graphic designer dia udah ngerti layout, udah apa gitu dari OB. Ya. Dan dia pasti sebelumnya juga nggak sekolahan maaf ya. Tapi sekarang dia berhasil. Itu nggak luar biasa tuh. Karena dia ada passion dan kembali ada bakat. Ada bakat ya. Itu mah tinggal di polish aja. Segimana di polishnya gitu. Buktinya berhasil dia tuh jago gitu loh. Kemauannya aja. Tapi ada yang unik juga nih kalau dulu kan memang kita nge-explore sendiri ya. Maksudnya kita masuk advertising itu dari nggak tahu apa-apa nih, copywriting belum ada, banyak panduannya gitu kan, banyak yang harus kita baca gitu kan, kita benar-benar ngulik sendiri gitu, dan akhirnya apa yang kita alamin itu kita jadiin dalam tanda kutip standar gitu. Nah, kalau zaman sekarang kan udah banyak nih sekolah-sekolah yang menjurus untuk dipersiapkan kerja di dunia kreatif, gitu kan. Misalkan ya copywriting udah banyak kursusan, udah banyak, tapi banyak kursusannya udah banyak, gitu kan. Terus apalagi di tahun 2000-an kan Dekomfis menjamur ya, desain komunikasi visual, gitu kan. Nah, tapi kalau aku ngelihat nih kalau zaman dulu sangat liar nih orang-orang yang masuk advertising gitu, makanya sampai kreatif director tuh selalu ngewanti-wanti kamu itu bukan seniman, tapi adalah visual communication artist lah, gitu. Jadi bukan artis yang pure art lah art gitu, tapi communication artist gitu. Nah, kalau aku sih ngelihat justru sekarang kebalikannya, karena orang kan sekarang udah dipersiapkan, Misalkan anak-anak di kafe kan pasti udah belajar gak cuman konsepnya, tapi sampai ke
softwarenya. Iya, iya, Kalau iya, zaman iya. sekarang, kalau zaman dulu kalau ngobrol-ngobrol sama art director seangkatanku zaman dulu, di kuliahan tuh nggak pernah diajarin Illustrator, Iya, boro-boro ada software ya. freehand Iya, gitu. iya. Kalaupun udah ada waktu itu Corel Draw, terserah kalian mau pakai yang mana gitu. Yang diajarin di kuliahan itu adalah konsepnya, konsep tentang seninya, Iya, iya, gitu. Nah kalau sekarang itu udah diajarin, Photoshop, Ya. segala macam software-software yang menjadi standar industri kreatif itu udah dibatasin. Nah, tapi ada kelemahannya nih, kalau aku baca nih Iya, sekarang. Ada salah satu seorang kreatif director itu pernah kerja bareng sama dia. Dia bukan ngeluh ya, kayak curhat gitu. Anak zaman sekarang itu kalau dari segi eksekusi emang jago, kata dia. Eksekusi ya. Eksekusi. Iya, iya, iya. Kamu mau minta layout kayak gimana pun dia pasti bisa ngerjain. Iya, iya, iya. Gitu. Cuman konsepnya yang kurang. Nah, aku ngelihatnya justru kebalikan nih. Ya, kalau ya. zaman dulu itu sebagai, karena kita memang kayak seniman, jadi punya imajinasinya sangat liar. Justru kalau sekarang tuh udah kebanyakan nih, walaupun gak semuanya, itu udah kayak operator, Oke. Dia emang jago bikin Photoshop jago, Illustrator jago, tapi ya udah dia jago di teknik aja gitu, tapi secara konsep lemah gitu. Nah itu yang beberapa penemuan, ya bukan aku aja sih, itu yang ditemukan justru sama kreatif director. Karena kreatif director kan pengennya anak buahnya ya udah, lu harus bisa ngide dong, gitu. Nah makanya kalau misalkan dia jago banget tuh masih ketolong, karena dia eksekusinya jago gitu. Tapi kalau udah nggak punya ngide tapi juga teknik ya eksekusinya pas-pasan ya segitu aja ya susah gitu bertahan di tapi industri. Sebenarnya sih kalau saya sih ngeliatin tuh yang tadi cerita itu persis orang kebalikan sama OB yang kita bilang. Dia dari OB bisa sampai sekarang bisa layouting segala macamnya. Itu satu yang memang dia passionnya di situ dan memang punya bakat. Tapi don't forget juga ya atasan dia tuh siapa? Kalau menurut saya ya. Ada art director dong. Nah art director ini isi baik atau enggak? Kalau menurut saya, asal dia bilang, oh this guy is good dong. Ya, jadi berarti kalau saya sih, oh this guy is good, kasih dong kerjaan supaya dia bisa kasarnya. Jadi waktu mikir saya nggak seberat kayak dulu kasarnya ya. Biar dia juga ikut. Tapi on the other hand, dia juga kan berarti kan good for him juga dong. Tapi ada juga dong yang art director. Wah, this guy is good kok. Nanti gue gimana ya? Ada. Itu tuh nggak usah di industri kita aja. Menurut saya di industri manapun juga. Again, it comes back to character buat saya. Soalnya karakter yang bagus kan misalkan taruhlah di bank gitu. Oh, this guy is good kok bisa begini, bisa cari yang formulanya begini, tapi dia punya cara yang lain kok bisa lebih cepat dan lebih akurat. Why not? Itu kan? Ya. Itu dari segi orang aja sih, dari segi orang. Tapi kayak menurut saya memang dulu di saya sih masuk industri periklanan tuh bebas lah, kayak kamu bilangin liar lah, orang masuk siapa aja bisa ya. Yang penting ada talent dan mau passion. Beda sama ke bank dulu sih jauh ke bank. Mau ke pertambangan, perminyakan, ada sekolahnya. Kayak bilangin semua ada sekolahnya, kita nggak ada. Betul. Kita nggak ada sekolahnya. Nah. Tapi on the other side of the coin ya, bank, perminyakan, apa segala macam itu udah ada standar. Standar dalam arti kata knowledge-nya sama skill-nya kan. Tapi lucunya sih kita mau ngomong lucu-lucuan sih, itu juga untuk salary-nya. Ya dong. Lo keluar dari segini, salary standar tuh segini. Ini. Dulu advertising karena nggak ada standar dong. Gelap harganya. Itu dalam artian kita bisa lebih tinggi atau gimana, atau justru lebih hancur secara bisa dua-dua. Tergantung kita punya ini aja, kita jual dirinya kayak apa. Asal kita jual dirinya, wah bener this guy ya. Oke, gue kasih segini tuh. Mungkin rata-rata nggak segitu. Tapi asal kitanya rada gimana lagi banyak dong perusahaan ini cakep nih, tapi gue kasih duitnya segini aja deh, dan dia mau ya udah. Itu mah
kita nggak bisa bilangin mana yang benar mana yang salah ya. Ya. Makanya saya bilangin gelap aja udah. Ya, emang sih udah zaman dulu juga industri industri kreatif ya, itu belum banyak orang yang tahu sih ya, Bang. Yes. Itu lowongan sebagai copywriter, art director, terus jabatan kreatif director itu baru muncul di model Job Street, terus di ya tempat-tempat apa namanya job hunter gitu. Ya. Itu mungkin baru 2010-an ke sini lah. Itu baru muncul tuh. Zaman dulu mah mau nyari job position gitu. Apa copywriter nggak ada di pilihannya. Yang ada ya cuman yang mainstream aja. Iya. Gitu. Kalau yang wah nih art director kagak ada. Kalau sekarang kan udah banyak tuh. Kalau mau nyari copywriter aja wah lowongannya udah banyak. Iya. Kalau zaman dulu nyari posisi untuk kita di profile kita nih naruh copywriter nggak ada. Ujung-ujungnya cuman ya masukin ke marketing. Iya, betul. Marketing itu jadi memang zaman dulu memang gelap ya. Gelap. Masih dunia tersembunyi lah ya. Iya, soalnya saya ingat juga nih Riz, memang ya ini juga suatu pengalaman buat saya yang rada menarik sih. Alhamdulillah. Ya, tapi mungkin makanya itu ya, Bang. Jadi siapa cepat dia dapat kali ya. Ya, betul. Jadi orang yang tahu, oh ternyata ada industri ini, makanya dulu mungkin banyak orang-orang yang bukan dari jurusannya bisa nyemplung. Bisa nyemplung. Iya, terus gitu. Akhirnya dia ngasah diri. Iya. Soalnya saya ingat satu di Res dulu, ini mah di luar, bukan interview sih, buat saya mah di luar aja. Soalnya saya pernah kerja di satu biro iklan ya, internasional. Terus saya keluar, pindah lagi. Nah, waktu saya pindah itu CD baru masuk ke yang bekas saya agensi itu. Ya. Nah, terus akhirnya nggak tahu gimana, akhirnya saya dipanggil. Ya. Pengen ketemu lah sama CD-nya gitu, karena dia tahu bahwa saya pernah kerja di situ. Lunch gitu loh. Saya nggak bawa portfolio, nggak bawa apa-apa. Saya datang aja ke situ. Oh, saya ini, dia lihatkan. I like your shoes. Warna merah. When can you start working? Gila nggak? Iya. Menurut saya gila. Ya mungkin karena saya udah pernah kerja di situ ya. Tapi dalam arti kata dia seorang baru, dia cuma ngeliatin, oh I like your shoes, they're red. Udah gitu loh. Tapi akhirnya saya nggak jadi juga ngambil juga. Tapi kan buat saya, ini kok begini ya. Ya alhamdulillah sih, nggak usah macam-macam gitu loh. Ya, mungkin bisa juga ya kenapa zaman dulu banyak orang yang nggak nyambung ya. Iya. Secara pendidikan tiba-tiba loh jadi copywriter, jadi art director, mungkin karena ya itu gelap tadi ya, Bang. Gelap dan orang yang mengendus pertama kali itu yang mungkin yang bisa punya kesempatan masuk ke sana. Gitu. Jadi inget Riz, bener. Itu kamu ngomong tuh valid banget. Kayak saya bilangin saya pertama kali kerja, saya kan nggak ngerti. Ya. Biro iklan itu apa aja, boro-boro saya tahu ada copywriter, ada art director, ada macam-macam, nggak ngerti. Saya cuma pengen tahu aja kerja di teman kantor saya di biro iklan. Oke. Nah, begitu ngobrol gitu kan akhirnya diterima dong. Saya nggak ngerti diterima sebagai apa. Iya. Nggak ngerti sama sekali. Tapi dibilangin, oke, kamu diterima sebagai ini nih, copywriter. Apa sih, what the hell is copywriter? Gitu loh. Saya baru tahu itu begitu saya masuk loh. Begitu saya masuk, saya udah seneng aja diterima. Oh, fine, diterima. Saya nggak ngerti posisi saya apa. Gitu loh. Ya kayak kamu bilangin, semua orang nggak ngerti sebenarnya si industri ini apa isinya tuh apa aja. Bener, itu valid banget, sangat valid. Ya, tapi Abah pas waktu itu udah tahu belum job desk-nya copywriter itu apa ketika dikasih tahu kamu jadi copywriter, tahu nggak? Ya dalam benak saya secara logika aja, oke, bikin copy deh, bikin copywriter deh gitu ya, oke, bikin copywriter. Tapi saya nggak ngerti, percaya nggak? The first 2 years saya di situ, saya tuh penerjemah. This guy like I said, CD-nya tuh orang Australia dong. Dia mikirin segala, all his concept was all in English. Ya, all in English. Karena asal kita present juga kan ada orang bule-bulenya juga kan. Oke, nah untuk orang-orang Indonesianya, mereka tanya, and how will this sound in bahasa? Udah, saya mesti terjemahin dong. Tapi nggak bisa terjemahin letterlek. Yang penting konsepnya aja secara keseluruhan. For 2 years tuh saya tuh penerjemah gitu. Akhirnya itu saya pikir, aduh,
masa sih gue jadi penerjemah doang, akhirnya saya minta kerja ke tempat luar lain gitu, tapi akhirnya nggak jadi juga, akhirnya ya udah sementara itu ya oke, I understand gitu, jadi konsepnya dari situ. Tapi 2 tahun loh, 2 tahun lebih tuh, saya hitung-hitung kok copywriter kayak gini sih gitu ya. Iya. Awalnya sih saya penerjemah gitu ya, tapi terjemahin untuk bikin kopi dalam bahasa Indonesia Ya. gitu loh. Ya walau itu ya kita kan masih muda kan, saya mikir apaan sih apaan, tapi ternyata oh oke, ini adalah dasarnya sih. Ya. Dia ngajarin yang kayak tadi radio commercial tuh 1 second 2 words in English apa gitu. Hmm. Jadi nggak bertele-tele juga, ada message-nya lah ya apa gitu. Ya itu mau bahasa Inggris bahasa Indonesia sama aja dong. Mm-mm. Penerapannya sama, cuman bahasanya lain. Kalau zaman dulu gimana, Bah? Ininya, Bah. Belajarnya gitu loh. Karena kan kita mungkin zaman aku aja masih jarang gitu. Apa mungkin di tempat apa ada perpustakaan juga buat baca-baca tentang Nggak, copywriting, palingan tentang yang pasti addressing. setiap minggu kita apa tuh langganan semua majalah. Majalah dan juga setoran yang luar negeri, itu paling yang luar negeri Straits Times yang dari Singapura. Kan masih banyak juga kan, itu hanya buat eye opener aja sih. Oh ini bagus nih, terus dikocokin sama konsep, tetap aja visualizer yang gambar sesuai dengan pengarahan si art director. Mari itu dulu visualizer perlu, penting. Kalau sekarang apa? AI. Iya. AI. Mau apa? Prompting yang benar gitu kan. Iya. Udah jadi, again comes back to again teknologi gitu. Dulu mah ya begitu, palingan dulu banget saya ingat saya tuh image bank. Ya kan ada tuh image bank kan, gitu juga langganan dong, model gayanya, oh ini gayanya lucu nih, apa kita, nah akhirnya dibalik, yang ada kita apa tuh adapt atau gimana untuk konsepnya kita. Kalau sekarang kan nggak bisa kan, konsep kita mesti gambarnya bener dong. Ya. Gitu. Jadi itu hanya sebagai reference ya, kayak kamu bilangin benar, reference. Reference karena biar gimana pun juga fotonya lebih bagus, ya kan, gayanya lebih bagus gitu aja. Kalau nggak usah kasar-kasaran sih dulu sih, asal kasar dulu, asal orang minum gambar mesti lagi begini terus senyum atau apa, kan asal ekspresi dulu mah bisa. Ya gimana gitu, yang nggak masuk bukan nggak masuk di akal, yang kita nggak mikir karena kita punya budaya belum segitu. Asal orang minum tuh pakemnya harus gini, tapi di luar ternyata minum tuh bisa macam-macam loh. Gitu. Nah itu kita bisa pakai lama-lama ya, tapi akhirnya itu sebagai reference juga sih, kita poles sendiri aja. Ya. Gitu. Proses pembelajarannya kan nyemplung dulu ya. Ya, nyemplung dulu jadi copywriter, baru habis itu belajar kan. Nah, itu gimana, Bah, ininya? Itu proses pembelajarannya dari kreatif director kayak gitu. Ya, kalau saya pas itu awalnya memang print ad. Magazine lah, apa-apa segala macamnya itu ngerti. Oke. Bikin radio commercial. Nah, bikin radio commercial saya dapat ilmu lagi nih. 2 second ini bikin sendiri. Nah, setelah itu udah baru disuruh bikin storyboard. Ya, tapi saya bikin storyboard, let's say seumpamanya buat 30 second tuh, frame-nya tuh bisa 30 lebih gitu loh kan. Seneng aja deh, alurin aja deh gitu segala macam. Ternyata kan pakemnya tuh ada loh, ada berapa frame doang gitu. Ngomongnya juga mesti segimana kayak gitu loh. Ya itu latihannya terus ya begitu. Jadi bukannya belajar dari buku. Dari teacher saya ya CD itu. Itu. Jadi udah ketahuan. Ya seumpama dia bikin storyboard. Bahasa Inggris dong. Dia bikin kata-kata jumlahnya, let's say seumpamanya 30 seconds. Dia maksimal kata-katanya tuh 45 sampai 60 kata. Bikin bahasa Indonesia susah. Karena bahasa Indonesia itu 1,5 kali lebih banyak daripada bahasa Inggris menurut saya. Makanya itu saya bilangin, John, this is impossible gitu. You can't do this, dibilangin. Oh, I don't care, dibilangin, you do it. Bahasa is your language gitu. Makanya itu saya nyari sendiri. Oh oke, 2 detik itu 3 kata maksimal. Gitu aja. Ya setelah itu ya udah patokan saya itu aja. Setiap kali bikin patokan saya itu aja gitu. Kalau dulu belajar proses kreatif gimana, Bah? Belajar brainstorming kayak gitu prosesnya gimana, Bah?
Kan pasti kan dari jurnalistik kan beda tuh. Ya, beda. Kalau jurnalistik kan dia lebih ke apa yang udah kita dapetin langsung kita laporkan. Ya, terus paling kan kasih ke editor chief-nya lah ya. Iya, kalau ini kan kita memang dunia kreatif gitu. Ya, kalau basic penulisan mungkin sama gitu, tapi kan ini beda gitu. Maksudnya ada proses kreativitasnya gitu, mencari idenya. Nah kalau dulu Abah belajarnya gimana, Bah? Saya dulu waktu awal-awal, I would say the first 5 years of my itu ya apa tuh di biro iklan sih, ya collaboration nomor 1 is with my art director. Dan afterwards udah ada art director, udah ada ide and whatnot, langsung kita ke group head. Brainstorming hanya di situ akhirnya, brainstorming sama group head. Udah segala macam, udah beres-beres segala macam. Nah, group head itu akan maju ke CD-nya. Dan dalam tahap itu kita udah nggak masuk, belum ada gitu. Lama-lama as years go turn on, terus saya juga lama-lama makin ada jabatannya naik, baru ada brainstorming. Tapi awalnya sih gitu. My brainstorming was sama art director. Paling kan ke group head-nya. Udah itu udah langsung maju. Kadang-kadang tergantung sih. Saya untungnya juga asal meeting itu apa, saya suka diajak, come along deh gitu segala macam. Ya karena saya ngerti bahasa way of thinking bahasa Inggrisnya apa, konsep dapat apa, saya bisa terjemahin ke Indonesianya itu aja. Jadi situ aja benar-benar to by doing aja itu. Jadi guru-gurunya apa adanya. Dan bukan dari CD aja ya, dari AE juga. Soalnya kadang-kadang saya mikir, ternyata it's not only kreatif yang boleh kasih ide itu, AE juga boleh. Sebenarnya siapa juga bisa. Iya. Asli loh, siapa juga bisa gitu loh. Yang penting kita kemasinya kayak apa, gitu aja. Nah, terus kalau menurut saya kita ngomongin zaman dulu Res ya, ON-nya menurut saya hebatnya. Sebelum masuk diriin di agency di Indonesia, menurut saya they did their homework. Why? Ada AE dong. Dulu kan cuma ada AE, media, sama finance, sama inilah, sama kreatif kan. Saya ngeliatin, saya baru ngeliat AE kita dari mana semua? Pulau Sumatera. Sumatera Selatan sama Sumatera. Jadi banyak Batak, orang Padang, banyak. Ya balik lagi karakter mereka kan jualan bisa kan, mempengaruhinya apa kan, orang ngomong begini, nggak bisa, harus begini. Mereka ada kekuatan, keberaniannya untuk itu kan, akhirnya jadi yakin dong, dong. Nah kita balikin ini ke media sama financial, semua orang Indonesia keturunan Cina, tapi masuk akal, mereka kan jago di angka-angka gitu loh, ya. Nah terus come back to creative. Orang Jawa, craftingnya jago, ya kan? Ini nggak bisa, harus begini-gini, dibikin apa-apa, dibikin craftingnya bener. Terus dalam benak saya jago juga nih Ogilvy Mather nih, dia udah plotin gitu loh ya, ininya. Tapi itu dulu. Sekarang sudah bebas, bebas lagi. Berarti pas waktu itu baik kreatif ataupun AE itu kan kalau boleh dibilang industri iklan itu kan masih belum banyak orang yang tahu ya seperti yang tadi. Berarti hampir semua orang yang awal-awal mungkin di tahun 70-an atau mungkin lebih ya tahun 70-an atau 60-an gitu. Berarti mereka itu lebih ke otodidak ya, Bah? Menurut saya otodidak ya. Mulai gitu AE, kreatif. Mungkin kalau finance sih beda ya, karena ada pakemnya gitu. Tapi mungkin yang yang inti dari profesi dia iklan itu kan AE dan kreatif lah. Itu berarti otodidak ya. Otodidak. Nggak usah, kamu pernah ngalamin nggak? Kalau saya sih sering dulu. Kerja di mana lu? Misalnya saya, kerja di biro iklan. Ngomong biro iklan kan? Kamu suka bikin poster ya, billboard. Itu dong, mereka iklan itu kan. Sedangkan iklan kan jauh dari itu. Radio ada lah, ini ada. Segitu awamnya orang ya. Iya, betul. Makanya itu saya nggak aneh, saya masuk juga apa sih, what is this industry gitu loh ya, what does it do gitu loh ya. Iya. Kita udah masuk situ aja,
kerja di mana lo? Biro iklan. Oh lu yang bikin banner-banner kayak gitu ya? Iya deh gitu. Iya, betul. Wah, ada tukang bakso. Ada tukang bakso lagi di Inggris ya. Sorry ya, ada tukang bakso nih lewat. Enaknya sama ini, Bah. Oh iya benar sih, benar. Iya. Iya, begitu terus gitu. Kalau dia ada beli apa dia kak di depan dulu, kayaknya nggak mau diusir deh, mesti dibeli. Nah, mungkin terakhir nih, Bah. Kita ada saran sama pesan buat teman-teman yang masih kerja di dunia advertising. Mungkin ya kalau saya sih balik lagi, don't forget ya bahwa kita ini we're in the industry of commercial arts. Tetap mesti dijual, ada objektifnya, ada apa, karena kita semua bikin itu berdasarkan pesanan kasarnya. Not pure arts. As a pure arts itu pesanan dari kita sendiri. We can do whatever we want. Gambar apa aja, ekspresi ya bagus saja. If a guy likes it, fine. If you don't like it, don't buy it. Nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi dalam hal kita itu nggak bisa. If you don't like our ideas, fine, nggak usah. Ya kita nggak jualan dong. Intinya sih gitu ya. Commercial arts, commercial tuh selalu ada transaksi jual beli yang menguntungkan deh. Ya. And sekarang seumpamanya you don't like what you're doing, jangan maksain deh, udah. You find another job aja, banyak sih sebenarnya sih. Nah menurut saya sih dulu banyak orang kreatif yang bagus-bagus apa segala macam, akhirnya kok jadi kuli ya misalkan ya, jadi pekerja gitu, aku mau bikin sendiri, jatuhnya jadi butik. Ya kalau nggak dia pergi ke agensi lain lagi gitu dengan harga gaji yang lebih gede lagi, itu mah sah-sah aja sih. Yang penting is do what you like, do what you love sebenarnya. If you don't like it, leave it. Jangan nanggung gitu loh ya. Ya. Tapi ya itu loh. Tapi konsekuensi ya benar-benar mesti dipikir ya. Ya. Apalagi orang yang udah berkeluarga ya. Apalagi orang berkeluarga. Life is a sacrifice gitu aja. Ya. Berarti serumit apapun briefnya, ya kita harus tetap brief. Mengikuti brief karena kita bukan seniman yang murni lah. Gitu. Nah, kamu misalkan kalau saya sih always sama ini juga, once you get a brief atau apa-apa, do exactly at the brief gitu ya. Tapi kan lama-lama kita kan boring kan, bosan kan, masa gue segini-segini aja. You come up with ideas saja, yang out of the box yang menurut ini, ya menurut kita di dalam internal, oh this is nice loh, bagus apa-apa segala macam, tapi belum tentu kalian mau kan. Tapi at least kamu udah latihan untuk bikin sesuatu yang di luar. Jadi it's nothing strange gitu loh ya, walaupun kamu tahu ini bagus nih, tapi belum tentu klien mau bikin. Nggak apa-apa, self satisfactionnya adalah kamu bikin. Kalau saya ya, saya untung-untung mereka beli bonus. Ya doh, kayaknya kita udah lumayan lama juga nih ngobrol kali ini. Dan ya balik lagi teman-teman. Karena kita kerja di dunia kreatif ya, kita memang walaupun mungkin merasa diri sebagai seorang seniman, tapi kita juga harus ingat bahwa kita adalah seorang yang harus mengikuti pesanan lah, kayak gitu. Jadi ya bagaimanapun kita harus bekerja, ya tetap harus mengikuti apa yang udah jadi targetnya gitu. Jadi objektif dari klien gitu. Oke deh, Bah. Satu lagi mungkin, satu lagi yang menurut saya bagus juga sih, I don't know who made this up atau apa, menurut saya sih is very good. Ya kita ngomongin kreatif, ya kita mesti kreatif, mesti apa. Hey, remember guys, you're in the communication industry. Benar kreatif, but do something creative that sells. Itu aja. Ya. Mantap, jadi bukan not just creative for the sake of winning awards, no. But you do something creative that sells. If it sells, automatically you will get awards. Oke, ya mantap sekali pesan dari Abah untuk di teman-teman sekarang. Oke deh, kayaknya kita udahi dulu. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Dan kita ketemu lagi di Ser-Ser selanjutnya. Bye. Bye good people. See you again next time.